Mas Eno, saya mau minta klarifikasi. Apakah benar dari PDI Perjuangan meminta Pak Prabowo jika ingin bertemu harus meminggirkan peranan Pak Jokowi? Ya saya rasa sampai hari ini tidak ada permintaan-permintaan khusus apapun. Baik secara langsung dan tidak langsung ya? Secara langsung tidak langsung, bahwa sikap politik partai sudah clear bagaimana sikap kami tentang Pak Jokowi itu kan sesuatu yang saya rasa tidak perlu tarik ulur? Didiskusikan lagi. Artinya kami punya kritisisme pada hal itu, kami tidak sepakat terhadap beberapa praktek-praktek politik yang dilakukan Pak Jokowi dan keluarga, dan itu sudah terbuka, tidak ada lagi orang yang perlu ditutup-tutupi dari itu. Maka dalam konteks pertemuan ini tidak ada syarat aneh-aneh seperti itu saat ini, tapi kami tentu saja menghormati posisi politik dari Pak Prabowo, sekaligus jadwal Bu Mega dan Pak Prabowo ini satunya Ketua Umum PDI Perjuangan pemenang Pileg, satunya Ketua Umum partai pemenang Pilpres, pasti ada kesibukan. Mas Eno, jadi memang alasan tidak bertemu-temu semata-mata hanya karena waktu dan jadwal, tidak ada... Hanya masalah teknis jadwal pengaturan, karena yang pasti kami sudah menyampaikan bahwa di dalam kongres partai yang akan terjadi beberapa bulan ke depan kami akan mengundang Pak Prabowo. Artinya kalau mau cari tanggal yang paling pasti ketemunya kapan, itu udah paling pasti tuh, pasti ketemu pada waktu itu. Tuh katanya tinggal jadwal, nggak ada jual mahal. Ya, seperti itu. PDI sudah menyatakan keinginan dari Pak Prabowo sudah seperti itu disampaikan, proposalnya sudah sampaikan, sudah disambut dan sudah di make sure. Berarti sebenarnya tinggal ngelok tanggal aja dong? Ya ngelok tanggal. Ya kalau setidak-tidaknya kan di Kongres bisa ketemu kan? Ya kan setidak-tidaknya seperti itu. Tapi nggak ada makan siang nasi goreng nanti kalau di Kongres? Ya di Kongres kan bisa disediakan atau bisa kita buat ya kan, Bu Mega masak nasi gorengnya pada saat Kongres, ya kan disediakan ke Pak Prabowo ya kan seperti itu. Tapi kalau misalnya PDIP meminta agar Pak Jokowi dipinggirkan, bersedia nggak sih Pak Prabowo? Saya rasa Bu Mega sendiri tidak akan menisyaratkan hal seperti itu. Sebagai seorang negarawan, ya kan, Presiden kelima RI, ya kan, terlepas dari segala sikap dan pandangan politik beliau terhadap Pak Jokowi, saya rasa permintaan itu tidak akan keluar dari beliau. Oke. Gini Mas, saya boleh tambahin nggak? Secara prinsip tuh gini loh, hubungan pertemuan dalam konteks ini itu memang adalah pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan dengan segala hormat saya pada Bung Ade Armando, Pak Jokowi ini lagi nggak diajak ini dalam topik ini gitu loh. Kenapa dibawa terus sih? Kita hari ini fokusnya adalah bagaimana Bu Mega dan Pak Prabowo ini dalam konteks merajut hubungan, apalagi menindaklanjuti rasa terima kasih kami pada Pak Prabowo yang meluruskan sejarah tentang Bung Karno. Poinnya di situ sebetulnya. Baik, saya ke Bung Ade. Bung Ade, menurut Anda tidakkah tanggal yang nggak match ini bukan hanya sekedar teknis tapi memang ada tarik ulur soal itu? Iya, kita jujur aja lah ya. Nggak ada sesuatu dilakukan tanpa ada tujuan, tadi saya katakan kan. Sekarang kan ada pertanyaan besar, kenapa tiba-tiba saja saat ini ya, kita melihat rangkaian message nih, pesan dari PDIP bahwa Bu Mega udah bikin pernyataan mau makan nasi goreng, kemudian Pak Saleh Basarah ya, Ahmad Basarah bilang kita kepengen ketemu sama Gerindra. Pak Guntur Romli juga menyatakan bahwa kalau dengan Prabowo tuh jauh lebih menyenangkan daripada dengan Jokowi. Pesan-pesan itu kalau dikumpulkan tuh artinya adalah menunjukkan bahwa memang ada keinginan dari PDIP untuk bertemu dengan Prabowo, ya. Dan Mas Eno tadi sudah menyatakan, tapi jangan bawa-bawa Jokowi ya. Artinya bahkan kita pun tidak perlu membicarakan Jokowi dalam konteks ini. Buat saya disitulah letak masalah utamanya, ya. Kenapa tidak kelihatannya sampai sekarang masih sulit bagi kedua kubu untuk bisa bertemu dalam sebuah makan siang atau bahkan dalam sebuah acara formal mereka berdua, itu karena Pak Prabowo pasti akan mempertimbangkan bagaimana sikap Pak Jokowi dalam hal ini. Ya, buat saya Pak Jokowi itu adalah faktor yang sangat penting bagi Pak Prabowo. Pak Prabowo akan senantiasa nengok, mungkin bahkan datang ke Solo untuk nanya, what do you think, Pak Jokowi? Ya, dan Pak Jokowi saya tahu bukan tipe orang yang sangat mendendam misalnya dan mengatakan jangan diterima, nggak begitu. Tapi bahwa harus ada kesepakatan bersama nih. Nah kalau sekarang dikatakan oleh PDIP, tapi Pak Jokowi jangan dibawa-bawa ya. Menurut saya nggak bisa. Nggak bisanya karena Pak Prabowo tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia pasti akan mempertimbangkan apa sikap atau perasaan, apa posisi Pak Jokowi. Bahkan sampai ke level minta izin mungkin?
barangkali kata minta izin janganlah ya. Oke. Kan biar gimana pun presidennya kan Bukan Pak minta Prabowo. izin, mungkin kulo nuwun. Kulo nuwun barangkali. Yang presiden Pak Prabowo loh. Iya. Pak Kulo Jokowi nuwun bukan mungkin lagi bahasanya. presiden. Tapi dia seperti orang yang didengar pendapatnya oleh Pak Prabowo karena perjalanan memang hubungan antara Megawati dengan Pak Prabowo itu jauh lebih awal dulu kan. Sampai ada batu tulis segala macam. Tapi sebentar, sedikit lagi. Hubungan antara Prabowo dan Jokowi sejak 2019, kita abaikan 2014, kita bicara dari 2019, itu luar biasa dekat. Luar biasa hubungan yang saling menghargai, saling mendengar. Jadi saya rasa tetap biar bagaimanapun faktor Jokowi harus menjadi pertimbangan penting dalam hal ini. Silakan Bang Emrus. Baik, saya kira apa yang dikatakan Bang Ade Armando perlu kita tanggapin begitu ya. Dan artinya bahwa Prabowo akan ketemu Pak Jokowi, what do you think gitu ke Solo seperti itu. Justru kalau itu terjadi, Bang Ade Armando mendowngrade Prabowo sebagai presiden. Harusnya Pak Joko Widodo yang datang menemui Pak Prabowo karena dia presiden kita. Sekarang Pak Jokowi kan udah kembali seperti kita. Gitu ya. Paket biasa. Udah masa lalu gitu. Dan kemudian saya terus terang mengatakan bahwa bagi Prabowo lebih penting PDI Perjuangan bagi mereka dibanding sosok seorang Jokowi pada kondisi sekarang. Berarti benar ada upaya membarter antara pengaruh Jokowi, kalau kemudian Jokowinya lepas baru PDIP masuk gitu. Saya kira belum tentu membarter tentang hal itu. Karena apa? Karena ketika pertemuan itu tidak terjadi, bisa saja ada hal-hal yang harus disepakati, tidak sekedar waktu. Tapi ada layar-layar tertentu untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan mereka. Sehingga ada saat tertentu nanti. Biasanya misalnya pertemuan antara dua kepala negara misalnya. Sebelum pertemuan dua kepala negara ini kan sudah ketemu diplomat atau katakanlah Kementerian Luar Negeri. Atau Menteri Luar Negeri, demikian halnya. Jadi ada mediator-mediator untuk menemukan suatu kesepakatan-kesepakatan. Namun yang perlu saya tanggapi bahwa saya pikir tidaklah tepat ketika memang Pak Prabowo meminta kepada Pak Jokowi, gitu ya, dari sudut posisi sekarang sebagai presiden dan juga dari segi usia, Bang, bahwa Prabowo lebih senior loh daripada Artinya ini Jokowi. masalah marwah yang harus dijaga ya? Apa tuh? Masalah marwah yang harus dijaga. Betul. Jadi oleh karena itulah saya berpendapat bahwa ketika pertemuan ini tadi kita bicarakan adalah bahwa Megawati atau katakanlah PDI yang minta, menurut saya dalam suatu dialektika komunikasi itu saling membutuhkan kok. PDI maupun Prabowo ingin ketemu, dua-duanya saling membutuhkan. Bukan berarti yang satu lebih membutuhkan daripada yang lain. Saya andaikan ada pertemuan, ada kesepakatan politik antara PDI, Megawati dengan Prabowo, Prabowo juga diuntungkan, demikian juga diuntungkan PDI Perjuangan. Jadi dua-duanya sama diuntungkan. Karena bagaimanapun Pak Prabowo harus berpikir, melihat bahwa jangan sampai ada kekuatan dua matahari kembar. Dengan masuknya PDI Perjuangan, meredupkan matahari yang kembar ini, gitu ya, kekuatan politik tertentu. Oleh karena itu bagi Prabowo tidak sekedar hanya mempertemukan, juga menyeimbangkan bahwa jangan sampai ada power yang merasa berjasa ketika Pilpres kemarin. Kenapa? Karena dia sudah jadi Presiden Republik Indonesia. Tentu harus mengabaikan semua kepentingan-kepentingan yang memberikan dukungan demi untuk kepentingan rakyat. Artinya Prabowo lebih mengedepankan rakyat daripada tanda kutip balas jasa kepada kekuatan-kekuatan tertentu. Ketika Pak Ade Armando mengatakan tadi bahwa dukungan daripada Jokowi dan Gibran yang membuat dia menang seperti itu, tidak juga, karena sudah posisi sebagai presiden. Artinya apa? Tanggung jawab kepada rakyat. Tidak lagi berapa atau apa yang kau dukung selama ini. Enggak lah. Kalau itu Pak Prabowo memikirkan, berarti Prabowo tidak lagi seorang yang mengedepankan rakyat. Dalam pidatonya Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa apapun demi kepentingan rakyat saya akan lakukan. Oke. Baik, kita juga akan melihat lagi nih saya, sebenarnya apa sih manfaatnya buat rakyat? Baik, kita akan kembali usai jeda, tetap di Interupsi.